Halo Sunseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin saya pernah meramalkan tentang Rangga Azov dan Haiko. Dan kali ini ada yang bertanya-tanya, terus gimana kabarnya Cut Siva dan Azov sendiri? Saya akan bukakan kartu berkaitan dengan mereka berdua dan saya akan bahas mereka dari dua sisi ini tadi. Oke? Tapi saya nggak janji kalau ternyata jawabannya akan sesuai dengan permintaan kalian. Tapi apapun itu, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan lihat ini dari sisi Cut Siva dulu. Seperti yang kita ketahui, Cut Siva ini sebenarnya adalah seorang wanita yang keluarga banget, wajahnya pun juga kalem. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya dia ini mencerminkan satu wanita yang memang diidamkan semua pria untuk dibawa ketemu sama ibu mereka. Dan kita lihat ini pun diakui oleh Rangga Azov yang cerita bahwa Cut Siva ini memiliki sesuatu yang dinampakkan sebagai wife material. Jadi kalau ternyata nanti itu menikah, dia nanti akan jago masak, terus kemudian akan menyayangi keluarganya dan gak aneh-aneh dan sebagainya. Itu kelihatan banget dari raut mukanya. Dan kalau saya lihat di sini, sebenarnya lebih kepada si Cut Siva ini yang memang belum menentukan apakah dia ini akan kepada Rangga Azov atau tidak. Jadi kalau kita lihat, dia masih mencoba untuk fokus dulu kepada karirnya. Dia belum mau memikirkan untuk menikah muda dan kemudian serius dengan seseorang yang kemudian akan dinikahinya. Mungkin saja karena memang ya orang tuanya menginginkan dia masih bisa berkarir dengan lebih lama lagi. Seperti kita ketahui, sebenarnya Cut Siva ini benar-benar meniti karirnya dari waktu masih kecil banget. Dan sampai di titik ini sepertinya akan sayang kalau harus serius dengan satu orang, menikah, dan belum tentu akan bisa berpasangan lagi dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau saya lihat di sini, ini adalah satu jawaban. The Hermit adalah kartu yang meminta kita untuk melihat pada diri kita sendiri. Dan kita harus mencari tahu, sebenarnya ini yang kita inginkan atau bukan. Dan sepertinya ini bukan hal yang dia inginkan untuk menjalin hubungan serius di awal-awal karirnya seperti sekarang ini. Dan sepertinya di usia 20-an ini dia pengen lebih mendalami apapun yang dia lakukan lebih jauh lagi. Bahkan mungkin nanti dia akan menikah di akhir 20-an tahunnya. Dan sepertinya itu nggak akan dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Artinya hubungan serius ini nggak akan bisa terjadi. Saya sudah bacakan untuk kalian semua yang bertanya-tanya, kalau Cut Siva seperti apa yang saya lihat, ya nggak akan bisa matching dengan Azov untuk saat ini. Nah, kemudian saya akan lompat kepada kartu ketiga, karena kartu ketiga ini akan lebih menjelaskan dari sisi Azovnya. Kartu ini sebenarnya akan saya buka. Saat itu Azov diminta untuk memilih antara Cut Siva, Haiko, atau Jihan. Dan kemudian dia harus memilih, dan waktu itu dia memilih untuk nggak memilih. Dan kalau saya lihat dari kartu ini sepertinya adalah kartu yang menunjukkan bahwa dia ini memang saat ini nggak pengen menerima apapun yang ada di depan dia dulu. Jadi sebenarnya cocok. Tapi kalau ini karena belum tahu pilihannya apa, sini sebenarnya ya kalau dari hati sih dia sudah tahu memilih siapa. Tapi waktu disodorkan tiga-tiganya ini pun dia nggak ingin melukai hati salah satunya. Jadi dia bilang kalau oke lah, saya nggak akan memilih dulu. Dan karena itu sebenarnya pilihannya akan lebih banyak lagi, tapi dia memilih untuk tidak memilih. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya Azov ini memulai karirnya itu dari film layar lebar berjudul Kafir. Dan kemudian tiba-tiba dia dipasangkan oleh Nikita Willy. Sempat waktu itu dikabarkan punya hubungan spesial di luar layar kaca dengan Nikita Willy, sampai akhirnya semua orang patah arang bahwa ternyata dia dikabarkan punya hubungannya itu sama Haiko. Tapi ternyata Haiko yang sempat harus ujian UN, ujian nasional 2020, akhirnya muncullah Cut Siva ini tadi. Tapi ternyata di antara dua itu orang masih menebak-nebak yang mana. Jadi kalau saya lihat di sini, tidak dua-duanya. Juga tidak dengan Jihan, tapi kalau disuruh memilih yang ketiga itu tadi, akan memilih bersama Haiko. Nah, ini mungkin cocok dengan apa yang saya ramalkan sebelum ini tadi di video saya. Mungkin kalau dicari agak ke bawah-bawah ada saya meramalkan dengan Haiko. Tapi walaupun itu, mereka sebenarnya memilih untuk lebih fokus kepada karir mereka. Jadi kalau kita lihat apakah akan serius atau tidak, sebenarnya juga nggak akan serius dalam waktu yang dekat. Jadi untuk mereka berdua dan untuk kalian semua masih diperlukan sebuah kesabaran kalau kalian ingin melihat mereka ini harus bersama di luar layar kaca. Seperti yang kita ketahui, mereka ini juga masih muda, seperti masih akan meniti karir lebih jauh lagi. Azov pun juga baru meniti karir di sinetronnya dia, dan sepertinya karirnya masih akan lebih panjang lagi, dan mungkin harus agak menunggu lama sampai akhirnya terjadi pernikahan sama seperti Primus dan Jihan.
atau mungkin seperti pernikahan yang lainnya lagi yang memang dibawa dari layar kaca menuju ke dunia nyata. Jadi seperti tadi saya katakan, si Fahaju ini masih memerlukan waktu untuk mengetahui dia pengen punya cowok seperti apa. Dan kalau saya lihat di sini, ini bukan ke cowoknya, tapi sepertinya dia ini bahkan malah akan mungkin berpikir kalau seandainya punya pasangan yang bukan seorang pemain sinetron juga. Nah, tapi kalau dari Rangga Azov, yang saya lihat di sini adalah dia ini sepertinya masih ingin lebih melihat karya ini seperti apa, sehingga dia akan bisa memilih di antara siapa yang sekarang ini ada di depannya. Tetapi yang saya lihat, kalau di antara kecocokan, kok sepertinya saya melihat cocoknya lebih ke Haiko. Cuman ini semua balik lagi adalah pandangan dari saya, dan kalaupun terjadi satu hal yang akan merubah mereka berdua, ini masih mungkin terjadi karena mereka berdua masih muda. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian semua, dan kita dukung apapun karir mereka, menginspirasi orang-orang yang lebih banyak lagi tetap berkarya walaupun dalam kondisi yang kita sekarang tahu ini amat sangat kita prihatinkan. Oke, terima kasih. Saya Denny Darko. Sampai jumpa.